Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim Nabina Muhammadin wa ahlihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma ma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dan pemirsa Sejumpu Channel, alhamdulillah kali ini kita bertemu kembali untuk melanjutkan pembelajaran dan murojaah bahasa Arab kita. Alhamdulillah kita akan memasuki pelajaran ke-14 kali ini, di mana pelajaran 14 ini kita akan belajar kembali mengenai domir, yaitu domir hum dan nahnu, ketika domir hum itu disambungkan kepada isim maupun fi'il. Kemudian kita juga akan belajar kembali tentang idofah isim dhohir ke isim domir, yaitu isim domir antum dan nahnu. Baik, kita masuk ke dalam kitab. Di sini ada percakapan antara para pemuda Hamid, kemudian Mas'ud dan juga Yusuf. Kita masuk ke dalam bacaan. Saya akan bacakan dan saya akan terjemahkan. Bismillah. Ad-darsul rabi'a asyara. Pelajaran yang ke-14. Al-fityatu. Assalamualaikum. Al-fityatu adalah para pemuda. Dia mengucapkan salam. Kemudian Hamidun menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahadul fityati, maksudnya adalah salah satu dari para pemuda itu berkata, Kaifa haluka ya ammi? Apa kabarmu wahai pamanku? Hamidun, ana bi khairin walhamdulillahi. Saya baik-baik saja, alhamdulillah. Kaifa halukum? Apa kabar kalian? Man antum? Siapa kalian? Nah, antum ini yang kita akan pelajari ya, domir antum. Kemudian ahaduhum, salah satu dari mereka berkata, Nahnu abna'ud dukturi Musa. Kami putra-putra Dr. Musa. Hamidun, ahlan wa sahlan wa marhaban. Selamat datang. Abukum sodiqi. Bapak kalian adalah temanku. Aina ammukumus syekhu Isa? Di mana paman kalian Syekh Isa? Kemudian ahaduhum, satu di antara mereka yaitu para pemuda menjawab, Huwa maridun. Dia sedang sakit. Huwal ana fil mustashfa. Dia sekarang berada di rumah sakit. Hamidun, syafahullahu. Semoga Allah menyembuhkannya. Man hadhil tiflatul lati ma'akum? Siapa anak kecil perempuan ini yang bersama kalian? Ahaduhum, hiya ukhtuna. Dia saudari kami. Hamidun, masmuha. Siapa namanya? Ahaduhum, satu di antara mereka menjawab, ismuha Laila. Namanya Laila. Hamidun, aina baitukumul jadidu? Di mana rumah kalian yang baru? Ahaduhum, baitunal jadidu qaribun minal matari. Rumah kami yang baru dekat dari bandara. Hamidun, a'antum fil madrasati tsanawiyati? Apakah kalian di sekolah SMA? Ahaduhum, satu di antara mereka menjawab, La nahnu bil jami'ati. Tidak, kami di universitas. Ana fi kulliyatil handasati. Saya di fakultas teknik. Wa Mahmudun fi kulliyatit tibbi. Dan Mahmud di fakultas kedokteran. Wa Ibrahimu fi kulliyatis syari'ati. Dan Ibrahim di fakultas syariah atau fakultas hukum. Wa Yusufu fi kulliyatit tijarati. Dan Yusuf di fakultas perdagangan. Hamidun, man dzalikal fatal ladzi fi sayyaratikum? Siapa pemuda itu yang berada di dalam mobil kalian? Mahmudun, huwa zamili. Dia adalah temanku. Hamidun, min aina huwa? Dari mana dia? Mahmudun, huwa min Inkaltarra. Dia dari Inggris. Hamidun, masmuhu. Siapa namanya? Mahmudun, ismuhu Williamu. Namanya William. Hamidun, amuslimun huwa? Apakah dia seorang muslim? Mahmudun, la huwa nasraniyun.
Dia seorang Nasrani. Abuhu ustadzi, bapaknya adalah dosenku atau guruku. Ismuhu ad-Duktur Edwardu, namanya Dr. Edward. Kemudian di sini dalam kurung ada bacaan atau ucapan doa, yahdihimallahu ilal islami. Semoga Allah memberi hidayah kepada keduanya untuk masuk Islam. Hamidun adhahabtum ilal mustasfa li ziyarati ammikumul yauma. Apakah kalian telah pergi ke rumah sakit untuk mengunjungi paman kalian hari ini? Yusufu na'am dhahabna. Ya, kami telah pergi. Di sini kita akan mempelajari tentang domir antum dan nahnu ketika dia bersambung dengan fi'il dan isim, yaitu ketika antum sebagai domir munfasil, nahnu sebagai domir munfasil, dan ketika antum dan nahnu ini sebagai domir mutasil, yaitu yang berada di belakang setelah isim atau setelah fi'il. Baik, setelah kita baca percakapan antara para pemuda Hamid dan Mahmud serta Yusuf, kita masuk ke latihan. Insya Allah diberi pemahaman apa yang disampaikan di pelajaran 14 ini, yaitu tentang domir antum, nahnu, dan idofah isim dhohir ke isim domir. Karena kita telah belajar di pelajaran lalu, sehingga ini kita akan merojaah dengan mengganti domirnya. Ketika pelajaran lalu kita belajar isim dhohir diidofahkan ke isim domir seperti baitun ditambah huwa, baituhu, dan sebagainya. Nah, di sini kita akan belajar idofah lagi dengan mengganti domir-domir yang telah kita pelajari kemarin, yaitu di sini belajar domir antum dan domir nahnu yang dia datang sebagai mudhofun ilaih, yaitu sebagai domir muttasil. Baik, kemudian kita ke latihan tamarinu, latihan-latihan. Di latihan 1 ini perintahnya adalah ajib anil as'ilatil atiyati. Jawablah soal-soal berikut ini. Mungkin ini pertanyaan terkait dengan bacaan yang kita baca tadi, atau juga mungkin dari mufrodat yang kita miliki, bisa saja demikian untuk murojaah. Bismillah, kita coba di nomor 1. Man antum, antum di sini sebagai domir munfasil ya, dia tidak bersambung dengan apapun, baik dengan fi'il, baik dengan huruf, baik dengan isim. Antum ini adalah domir orang kedua untuk laki-laki jamak. Ketika dia mufrodnya adalah anta, nah jamaknya adalah antum. Man antum, siapa kalian? Kita coba jawab dengan mencari dalam bacaan yang tadi kita baca. Nahnu abna'ud dukturi Musa. Kami adalah putra-putra Dr. Musa. Di nomor 2, aina baitukum. Nah, ini yang kita akan pelajari di pelajaran 14 ini, yaitu baitun diidofahkan, dimudofkan ke domir antum. Nah, antum ketika dia menjadi domir mutasil, yaitu domir yang bersambung yang letaknya di belakang, ketika belajar awal tentang domir kita telah sampaikan, dia antum berubah menjadi kum. Berarti baitun mudof atau ditambahkan ke domir antum menjadi baitukum. Kita ulang, aina baitukum, di mana rumah kalian? Kita jawab, baituna qoribun minal matori. Rumah kami dekat dari bandara. Sebagai info, ketika ada pertanyaan dengan kata antum seperti man antum, berarti kita menjawab dengan nahnu, kami. Kemudian aina baitukum, berarti kita menjawab dengan baituna. Demikian. Selanjutnya di nomor 3, man rabbukum. Rabbukum itu merupakan idofah. Rabbun mudof ke domir antum. Jadi antum ketika dia mutasil bersambung dengan isim rabbun berubah menjadi kum, rabbukum. Man rabbukum, siapa Tuhan kalian? Kita jawab, mungkin ini tidak ada di bacaan tadi ya, kita jawab dengan mufrodat kita. Allahu rabbuna, Allah Tuhan kami. Ketika ditanya kum, menjawabnya nahnu ya. Rabbun mudof ke nahnu berarti menjadi rabbuna. Nahnu ketika dia sebagai mudof berarti dia ada di belakang dan bersambung dengan isim. Seperti di sini rabbun mudof ke nahnu. Nah, nahnu ketika dia menjadi domir muttasil berubah jadi na, nun ditambah mat alif sukun jadi na. Baik, soal nomor 4 adalah ma lugotukum. Sama pembahasannya, yaitu lugotun mudof ke antum.
Nah, antum seperti kita telah bicarakan berubah menjadi kum. Ma lugotukum, apa bahasa kalian? Kita jawab, lugotuna al-Indonesiatu. Bahasa kami adalah bahasa Indonesia. Kemudian kita lanjut soal nomor 5. Aina madrasatukum? Kita lihat, madrasatun mudhof ke antum. Antum menjadi kum. Aina madrasatukum, di mana sekolah kalian? Mungkin ini kita jawab dengan mufradat yang kita miliki. Madrasatuna qaribun minal baiti. Sekolah kami dekat dari rumah. Baik, kita lanjut di nomor 6. A'antum muslimuna? Apakah kalian para muslim? Kita ingat ketika ada pertanyaan dengan hamzah istifham, itu ada dua kemungkinan jawabannya, yaitu la atau na'am, ya. Kita jawab dengan na'am di sini karena kita insyaallah semua adalah para muslim. A'antum muslimuna? Ingat ketika ada pertanyaan dengan antum berarti jawabnya nahnu. Na'am, nahnu muslimuna. Iya, kami adalah para muslim. Di nomor 7 kita lanjut. Afi baitikum hadiqatun? Apakah di rumah kalian ada kebun? Ya, ada kebun atau taman? Kita jawab, na'am, fi baitina hadiqatun. Iya, di rumah kami ada kebun. Di nomor 8, a'indakum sayaratun? Nah, di sini inda, ya, kita ingat inda itu untuk menanyakan kepemilikan sekaligus dia datang sebagai mudhof. Jadi domir setelahnya adalah dalam posisi mudhofun ilaih, yaitu kum, antum. Inda mudhof ke antum jadi indakum. Indakum sayaratun? Apakah kalian memiliki mobil? Kita jawab, kita coba dengan jawab tidak, ya. La ma indana sayaratun. Tidak, kami tidak memiliki mobil. Di nomor 9 kita lanjut. Aina mudarrisukum? Di mana guru kalian? Kita jawab, di sini saya coba dengan mudarrisuna fil fasli. Guru kami di dalam kelas. Kita lanjut di nomor terakhir latihan 1 di nomor 10. A'antum mudarrisuna? Apakah kalian para guru laki-laki? Kita jawab, la nahnu tullabun. Tidak, kami adalah para siswa. Alhamdulillah latihan 1 telah selesai. Kita coba masuk di latihan 2. Di latihan 2 ini perintahnya adalah iqra waktub, yaitu bacalah dan tulislah. Mungkin teman-teman bisa sambil menulis di rumah. Saya akan bacakan di sini. Dan sebagai info, di latihan 2 ini kita dapat pelajaran tentang domir nahnu dan antum ketika dia munfasil, yaitu berdiri sendiri, dan ketika dia mutasil, yaitu bersambung dengan isim atau fiil atau huruf. Kita coba baca. Bismillah. Nahnu muslimuna. Nah, nahnu di sini domir munfasil, ya. Nahnu muslimuna. Kami adalah para muslim. Allahu Rabbuna, Allah Tuhan kami. Wal Islamu dinuna, dan Islam agama kami. Wan Nabiyyu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam rasuluna, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasul kami. Wal Qur'anul Karimu kitabuna, dan Al-Qur'an yang suci kitab kami. Wal Ka'batu kiblatuna, dan Ka'bah kiblat kami. Wal Arabiyatu lughatuna, dan bahasa Arab adalah bahasa kami. Nah, ini contoh-contoh domir nahnu ketika dia bersambung dengan isim, yaitu ketika dia sebagai domir muttasil berada di belakang berubah menjadi na. Ketika dia munfasil nahnu, tapi ketika dia berada di belakang sebagai domir muttasil berubah menjadi na. Di nomor 2, aina mudarrisukum ya ikhwanu? Di mana guru kalian wahai saudara-saudara? Kita lihat mudarrisukum, yaitu mudarrisun dimudhof ke antum, ya. Antum berjadi kum. Kemudian dijawab kharajal ana minal fasli wa dhahaba ilal mudiri. Dia telah keluar sekarang dari kelas dan telah pergi ke kepala sekolah. Di nomor 3, fi ayyi syari'in baitukum? Di sini kita mendapat isim istifham kembali, yaitu ayu.
Ayu dia kata tanya dan dia datang sebagai mudhof ya. Jadi isim setelahnya sebagai mudhofun ilaih. Jadi harokatnya kasroh. Nanti ada di latihan. Fi ayyi syari'in baitukum, di jalan mana rumah kalian? Baituna fi syari'il ladzi amamal mahkamati. Rumah kami ada di jalan yang di depan pengadilan. Di nomor 4, abuna sodiku ammikum. Bapak kami adalah teman paman kalian. Di nomor 5, a'antum mudarrisuna. Apakah kalian para guru? La nahnu atibba'u. Tidak, kami adalah para dokter. Di nomor 6, a'antum abna'ul mudiri. Apakah kalian putra-putranya kepala sekolah? La nahnu hafadatuhu. Tidak, kami adalah cucu-cucunya. Di nomor 7, madrasatuna kabiratun wa madrasatukum saghiratun. Sekolah kami besar, sedangkan sekolah kalian kecil. Di nomor 8, lana hadiqatun jamilatun fitilkal qaryati. Kami memiliki kebun yang cantik di desa itu. Lanjut di nomor 9, akhuna talibun fi kulliyatit tibbi. Saudara kami mahasiswa di fakultas kedokteran. Kita lanjut di nomor 10, a'antum atibba'u. Apakah kalian para dokter? Ba'duna atibba'u wa ba'duna muhandisuna. Sebagian dari kami adalah dokter-dokter dan sebagian dari kami adalah insinyur-insinyur. Di nomor 11, Allahu Rabbuna wa Rabbukum. Allah adalah Tuhan kami dan Tuhan kalian. Nomor terakhir di nomor 12, aina dhahabtum ya ikhwanu? Dhahabna ila suqi. Nah, di sini kita dapat domir antum ketika dia menjadi domir mutasil yang di depannya adalah fi'il. Ketika kemarin kita belajar huwa dhahaba, anta dhahabta, anti dhahabti, kemudian hum dhahabu. Nah, di sini kita belajar domir mukhotob laki-laki dan jamak, kalian antum. Berarti dhahaba antum menjadi dhahabtum. Antum di sini sebagai domir mutasil yang di depannya bersambung yaitu fi'il dhahaba. Nah, dhahabna ini domir nahnu. Antum menjadi dhahabtum dan nahnu menjadi dhahabna. Kita ulangi. Aina dhahabtum ya ikhwanu? Kemana kalian telah pergi? Dijawab, dhahabna ila suqi. Kami telah pergi ke pasar. Alhamdulillah telah selesai di latihan 2, agak panjang, mohon bersabar. Kita coba masuk ke latihan 3. Perintahnya adalah adif al-asma al-atiyata ilad domairi kama huwa muwaddahun fil misali. Tambahkan atau disambungkan, didofahkan ya maksudnya ya, isim-isim berikut ini ke domir-domir sebagaimana dia dijelaskan dalam contoh. Kita lihat contohnya, baitun. Baitun menjadi baitukum, baituna. Ketika di pelajaran yang lalu kita belajar kolamun diidofah menjadi kolamuhu, kolamuha, kolami ya. Latihan kemarin itu kita belajar isim dhohir kolam, kolamun dimudofkan ke isim domir huwa, hiya, dan ana. Mohon diingat-ingat. Nah, sekarang ini baitun isim dhohir dimudofkan ke isim domir yaitu antum dan nahnu. Ketika antum dia sebagai mudhofun ilaih berubah menjadi kum. Baitun tambah antum, baitukum. Nahnu ketika dia menjadi mudhofun ilaih berubah menjadi na. Baitun mudhof ke nahnu menjadi baituna. Demikian. Kita coba masuk ke soal. Soal pertama adalah ummun. Berarti soal ini adalah diidofahkan ke domir antum dan nahnu ya. Misalkan kita coba dulu jabarkan, ummun mudhof ke antum menjadi ummukum. Kemudian kita coba mudhofkan ke domir nahnu, ummun dimudhofkan ke nahnu menjadi ummuna. Ummun, ummukum, ummuna.
ibu kalian, ibu kami, begitu ya. Semoga bisa dipahami. Kita tidak bahas lagi, kita langsung jawab. Ammun, ammukum, paman kalian, ammuna, paman kami. Kemudian sodiqun, sodiqukum, teman kalian, sodiquna, teman kami. Madrasatun, madrasatukum, sekolah kalian, madrasatuna, sekolah kami. Kemudian ukhtun, ukhtukum, saudari kalian, ukhtuna, saudari kami. Kemudian lugotun, lugotukum, bahasa kalian, lugotuna, bahasa kami. Kemudian dinun, dinukum, agama kalian, dinuna, agama kami. Abun, nah abun dalam penulisannya mohon perhatikan. Abun adalah salah satu dari asmaul khamsah. Ketika dia sebagai mudhof, berarti dia keluar wawunya ya. Kita masih ingat di pelajaran tentang mudhof. Kita coba abukum, bapak kalian. Abuna, bapak kami, dengan wawu ya, abunnya ya, jangan lupa. Kemudian akhun. Nah, akhun ini juga salah satu dari asmaul khamsah. Ketika dia mudhof sebagai mudhof berarti ada wawunya dalam penulisan ya. Akhukum, saudara kalian. Akhuna, saudara kami. Demikian, insya Allah mengerti ya. Baik, kita masuk ke latihan 4. Nah, latihan 4 ini ada hal yang baru, yaitu yang disinggung tadi di latihan 2 tentang ayu. Ayu itu di sini datang sebagai kata tanya dan datang dia sebagai mudhof. Jadi isim setelahnya disebut mudhofun ilaih yang harokatnya kasroh. Kita telah tahu mudhofun ilaih itu harokatnya selalu kasroh. Kita coba, di sini tidak ada tugas, hanya iqra perintahnya, membaca. Kita baca coba, ayu yaumin hadza. Ayu apa ya, tapi dia datang sebagai mudhof. Jadi yaumin mudhofun ilaih, harokatnya kasroh. Ayu yaumin hadza, hari apa ini? Nah, ayu ini adalah untuk semacam meminta ketentuan. Semisal kita telah tahu hari-hari itu ada 7 hari. Kita sudah tahu semua, paham. Tapi minta ketentuan hari apa ini. Begitu kira-kira ya pengertian ayu itu apa. Tapi litain ya untuk penentuan. Ayu yaumin hadza, hari apa ini? Dijawab, hadza yaumus sabti, ini hari Sabtu. Yaumus sabti itu susunannya idhofah ya, yaumu mudhof, as-sabti mudhofun ilaih. Sekarang karena kita telah sampaikan tentang ayu, selanjutnya hanya kita baca saja ya. Baik, saya ulangi. Ayu yaumin hadza, hari apa ini? Hadza yaumus sabti, ini hari Sabtu. Kemudian ayu syahrin hadza, bulan apa ini? Hadza syahrul rajabin, ini bulan Rajab. Kemudian ayu kulliyatin hadhihi, fakultas apa ini? Hadhihi kulliyatut tijarati, ini fakultas perdagangan. Selanjutnya fi ayyi madrasatin anta. Nah, kita sampaikan di sini ayu bisa berubah menjadi ayyi ketika di depannya ada huruf jar. Baik, kita ulangi. Fi ayyi madrasatin anta, di sekolah mana kamu? Ana fil madrasatil mutawassitati, saya di sekolah SMP. Selanjutnya, min ayyi baladin anti ya ukhtu, dari negara apa kamu wahai saudari? Ana minal Yunani, saya dari Yunani. Alhamdulillah kita telah selesai di latihan 4. Kita lanjut ke latihan 5. Di latihan 5 ini perintahnya adalah iqra waktub, bacalah dan tulislah. Mungkin teman-teman bisa sambil menulis, saya bacakan di sini. Di sini adalah tentang nama-nama non-Arab. Kembali kita belajar tentang nama-nama non-Arab yang tidak boleh ditanwin. Intinya nama-nama non-Arab itu tidak boleh ditanwin. Saya bacakan di sini. Williamu, yaitu William. Edwardu, yaitu Edward. Londonu, yaitu London, kota London. Barisu, yaitu kota Paris. Pakistanu, yaitu Pakistan. Kemudian Istanbulu, yaitu Istanbul. Ibrahimu, Ibrahim. Kemudian Ismailu, Ismail. Ishaku, Ishak. Yaqubu, yaitu Yakub.
Ayyubu yaitu Ayyub, Sulaimanu yaitu Sulaiman, Dawudu yaitu Dawud, Yunus yaitu Yunus, Idrisu yaitu Idris, Jibrilu yaitu Jibril, Mikailu yaitu Mikail, dan Fir'aunu yaitu Fir'aun. Dan ini ada nama-nama non-Arab atau nama-nama kota Ajamiyah yang tidak boleh ditanwin. Baik, kita masuk ke latihan terakhir di pelajaran 14. Perintahnya adalah Iqra mithala summa hawilil jumalal atiyata mislahu. Kita suruh baca dulu contoh, kemudian rubahlah kalimat-kalimat berikut semisalnya, yaitu semisal contoh. Untuk itu kita baca contoh dulu. Anta dhahabta ilal madrasati. Anta, di situ dia domir munfasil karena dia berdiri sendiri. Dhahabta. Nah, dhahabta ta di situ dia termasuk domir mutasil. Kenapa? Karena di depannya ada fiil, berarti dia bersambung dengan fiil. Kemudian dirubah menjadi jamak, telah disampaikan di depan. Jamak dari anta adalah antum. Kemudian antum dhahabtum ilal madrasati. Nah, antum itu domir munfasil. Dhahabtum, tum di situ adalah domir mutasil. Kenapa? Dia bersambung, depannya ada fiil dan tum itu terletak di belakang. Kita ulangi. Anta dhahabta ilal madrasati. Kamu telah pergi ke sekolah. Kemudian dirubah menjadi antum dhahabtum ilal madrasati. Kalian telah pergi ke sekolah. Baik, kita coba kerjakan soalnya. Anta kharajta minal fasli. Kamu telah keluar dari kelas. Kita rubah sesuai perintah. Antum kharajtum minal fasli. Kalian telah keluar dari kelas. Selanjutnya, anta jalasta fil fasli. Kamu telah duduk dalam kelas. Kemudian kita rubah. Antum jalastum fil fasli. Kalian telah duduk di dalam kelas. Selanjutnya, aina dhahabta ya akhi? Kemana kamu telah pergi wahai saudaraku? Kita rubah, aina dhahabtum ya ikhwani? Kemana kalian telah pergi wahai saudara-saudaraku? Soal terakhir, limadha kharajta minal fasli ya waladu? Kenapa kamu telah keluar dari kelas wahai anak kecil? Kita rubah, limadha kharajtum minal fasli ya auladu? Kenapa kalian telah keluar dari kelas wahai anak-anak? Demikian. Baik, telah selesai pelajaran 14. Namun sebelum kita sudahi, kita masuk ke al-kalimatul jadidatu, kata-kata yang baru. Kita coba. Al-hafidu itu adalah ibnul ibni awi ibnul binti. Ibnu itu anak, ibni itu anak putra. Jadi putranya putra kita atau putranya putri kita, yaitu cucu maksudnya ya. Al-hafidu artinya cucu. Jamaknya hafadatun, cucu-cucu. Kita lanjut. Al-kulliyatu adalah fakultas. Jamaknya ada kulliyatun. Dia termasuk jamak muannas salim, tinggal ditambah alif dan tak terbuka, tak maftuha. Berarti fakultas-fakultas. Kemudian kulliyatut tibbi. Kulliyatun dimudofkan ke at-tibbu, menjadi fakultas kedokteran. Kemudian kulliyatus syariati, yaitu fakultas syariah. Kemudian kulliyatul handasati. Ini artinya fakultas teknik. Kemudian kulliyatut tijarati, fakultas perdagangan. Kemudian al-mahkamatu artinya pengadilan. Kemudian al-akhu itu artinya saudara laki-laki. Jamaknya ada dua, ikhwatun saudara-saudara atau ikhwanun saudara-saudara juga artinya. Kemudian ahlan wa sahlan wa marhaban artinya selamat datang. Kemudian al-yunanu itu artinya Yunani, negara Yunani. Kemudian nasroniyun itu adalah seorang yang beragama Nasrani. Kemudian jamaknya Nasoro. Kemudian al-baladu. Al-baladu itu mufrad ya, tunggal, artinya negara. Jamaknya adalah biladun, negara-negara.
Alhamdulillah kita telah selesai di pelajaran 14. Semoga bermanfaat khususnya untuk saya, untuk teman-teman semua. Tetap semangat, tetap di channel ini. Mohon maaf lahir batin, saya tutup. Sallallahu ala nabina Muhammadin wa ahli wa man wala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.